kita di Tugu Wacana bersama lingkungan Agnes. Kita akan ikuti misa dan rekoleksi dari tadi. Patokannya apa ini? KFC. Tugu Wacana guys, kita udah mau sampai. Oh, jalan kecil nih ternyata. Makanya gede nggak bisa. Iya betul. Degoyang, yuk. Ini. Pemandangannya oke kok. Awalnya oke. Aku mau ke toilet. Wah, ada yang mau ke toilet guys. Happy. Ini yang ada pasang. Ya guys, Tugu Wacana Bakti. Oh, cantik. Ini aja keren. Nah, ini toilet nih guys. Nyampe, ini ruang pertemuannya. Kelihatannya kita akan bisa di sini ya, Ci ya? Oh, kemungkinan pindah lagi. Oke, siap. Gimana, Ci? Rasanya bawa anak hari ini? Ya, cukup pegel ya. Jangan gitu dong. Kesannya gimana gitu? Tapi enak kok. Seru ya? Udah pas bangun. Jadi anak-anak juga senang di sini. Oh, oke, siap. Nah, ini kita nanya nih. Gimana yang single? Maksudnya nggak bawa suami? Luar biasa. Luar Belum biasa. pernah jadi pernah. Oh gitu, iya siap. Saya juga baru pertama kali kok. Oke. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, sudah dulu kita olahraga dulu ya. Olahraga dulu. Mencari kesenangan sendiri, jangan-jangan pada suatu saat nanti saya tidak memberi ancaman atau memberikan rasa takut kekhawatiran, tetapi ketika nanti dia sendiri, jangan-jangan dia tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi jengkelnya adalah ketika dia aktif, tidak terlibat dalam lingkungan, tiba-tiba kemudian ada sesuatu, tentu orang yang aktif di lingkungan tidak bisa tidak karena dasar kasih itu terus dengan rela hati menolong dia. Dan ini yang kadang-kadang mungkin bisa kasih kita yang sesungguhnya, karena di hadapan kita dicontohkan cara hidup, keterlibatan umat di lingkungan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, tentu tidak rugi bagi kita menolong orang lain dengan penuh kasih. Semuanya itu sangat luar biasa. Kadang saya melihat sebuah lingkungan yang notabene bapak-bapaknya sedikit aktifnya, hidup itu ibu-ibunya. Ya walaupun hanya nyanyi bersukaria, tapi menghidupkan lingkungan itu. Atau sebaliknya, bapak-bapaknya itu banyak aktif, akhirnya terlibat, gak enak dan sebagainya. Sehingga harapannya bukan bapak ibu yang unggul sendiri-sendiri, tapi semua harus tampil bersama membangun keluarga dan lingkungan kita. Inilah pentingnya bahwa kita diciptakan serupa segambar, laki-laki dan perempuan itu sama. Manusia diciptakan kemudian membentuk sebuah komunitas bersaudara. Harapannya adalah komunitas ini, keluarga ini atau lingkungan ini menghayati semangat harmoni. Saya ibaratnya dikalahkan, disalahkan, tapi saya tumbuh dengan keyakinan. Saya malu Pak, naruh, jangan macam-macam, kau bisa ditembak sama dia mati kamu. Orangnya keras kepala, ini pokoknya mau bisa bunuh, romun dan sebagainya, kata bahasa itu. Sampai saya dituduh Naryo itu kena kanker tulang, tidak lama lagi hidup. Saya dihujat Pak 1 tahun. Mau datang ke Parok itu saya malu. Padahal saya tidak keras, saya tegas. Apakah kemudian saya simpan malu sampai hari ini? Sekarang saya berjalan dengan tegap di antara pemimpin-pemimpin. Karena tempat ini saya bangun
dan memasukkan uang untuk mereka. Saya tidak pernah balas dengan. Saya balas dengan saya aktif dalam kegiatan bagaimana memberdayakan SPD. Iman yang baik, penuh kasih. Justru mereka inilah yang akan menolong kita. Justru orang-orang inilah yang akan menemani kita. Bahkan saking hebatnya, mereka inilah yang akan membela kita. Ketika kita dicemooh, ketika dihina, mereka yang akan menghandle, mengkanter. Pada prinsipnya Pak, Tuhan memberikan salib, beban. Tapi Bapak tahu, salib itu tidak pernah lebih berat daripada kemampuan Bapak. Malu itu harus dibuang supaya terbuka untuk orang lain agar kita menjadi yakin kembali. Romo siapa, Bang? Mario. Oh, Romo Nario. Orangnya belum ini. Nih, ini pembicara kita guys hari ini. Romo siapa? Romo Nario. Oh, Nario. SPD. SPD. Oke. Gimana kabarnya? Ya, kita masih menunggu sesinya Romo untuk yang kedua nanti ya. Sesi kedua kan, bener? Nggak ada sesi Oh, nggak ada. Oh, game doang. Sama nanya-nanya. Yuk, makan. Mari makan. Mari makan, Riz. Dan Gembala. Gimana Kak tadi gimana? Apa tuh domba mak? Ayo yang jadi domba. Yang jadi domba maju dulu. Yang jadi domba. Ngintip. Cepat gerakin. Ayo terus. Kamu tiup, 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 tiup. Pakai tangan Laura. Menang, menang ini, menang, menang. Menang. Gimana? Siap juga pakai mau. Udah ya, sekali aja. Kita mau diulang lagi. Apelnya itu di atas, keren sih kalau menurut aku ini asri. Nggak lebat juga dan nggak terlalu banyak, pas deh. Nah, kapalnya cantik kan? Lihat nih. Tuh, kapalnya tuh. Yuk kita masuk kapal. Oke. Wow. No. Wow, tempat duduknya juga keren. Dan juga hari ini bersama pertolongan bantuan perantaraan Santo Sirinus Rahib dan Santo Methodius seorang uskup, kita mohon doa-doa kita supaya dihantar di hadapan Tuhan, terutama bagi kepentingan, kerukunan, kekompakan, kesatuan keluarga-keluarga di lingkungan Santa Agnes, dan terutama keluarga besar lingkungan Santa Agnes, semoga selalu guyup, rukun, dan dapat bersama-sama berjalan untuk mengungkapkan kasih dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Bapak Ibu, bisa satuan ya nih? Ya, coba dibuka. Bisa. Dibuka. Wih, jadi satu. Keren banget.
Ini keren banget bisa satu ini. Tadi kan bisa begini. Kamu bisa tolong dong satukan lagi. Kamu tadi bisa. Coba disatukan nggak? Bisa disatukan nggak? Bisa disatukan nggak? Coba disatukan nggak? Ayo, disatukan bisa nggak? Buka. Wih, bisa bagus, wih. Makasih ya. Keren ya, keren. Bisa nyatukan loh. Rusak lagi, gimana rusak lagi nih, gimana rusak lagi nih? Aduh, gimana rusak lagi nih, gimana nih? Ih, tolong dong. Tolong dong. Ini rusak lagi. Tolong disatukan dong. Disatukan lagi bisa enggak? Disatukan, ayo disatukan lagi. Satukan lagi. Iya. Bisa lagi. Bisa Terbalik nih. Satukan lagi. Terbalik. Lagi. Yeay. Keren banget. Iya, anak itu adalah yang menyatukan kita. Maka apa yang terpisah biasanya anak juga bisa menyatukan menjadi satu lagi. Itu tentang pesan satu. Pertama tentang keluarga. Karena keluarga ini akhirnya Bapak Ibu penting sekali. Dia akan hidup di dalam satu lingkungan. Dia tidak bisa hidup sendiri ataupun bisa tidak terlalu merasa nyaman. Tapi ketika keluarga ini hidup dalam sebuah lingkungan yang namanya kemudian lingkungan Agnes ini, maka dia sebenarnya akan menjadi lebih mudah berkembang. Apalagi dipimpin oleh namanya ketua lingkungan, ketua wilayah, dan lain sebagainya, pengurus lingkungan. Maka dari sebab itu keluarga ini harus bertumbuh dalam lingkungan dengan di bawah pelayanan pimpinan lingkungan itu. Pasti pimpinan lingkungan tidak pernah ingin mencari keuntungan, tidak pernah. Dia banyak berkorban justru. Maka sebab itu supaya lingkungan itu menjadi keluarga yang lebih besar dari keluarga masing-masing menjadi keluarga besar lagi, maka semangat yang harus dibangun adalah hendaknya lingkungan itu harus tetap bersatu. Bersatu bukan hanya bersatu dalam kata, teori dan tulisan, bersatu dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan ini. Bapak Ibu kalau nggak mau tahu nih, saya bawa tali sebagai sebuah ilustrasi, ya, ilustrasi ya. Oke, tangkap deh. Pak Tarno Pak Pokang nih. Kamu tahu bahwa saya lulusan Shaolin terbaik. harus paham. Kemudian yang muda kayak Ibu satu ya. Oke, Ibu ya. Ini adalah gambaran sebuah keluarga. Ya, keluarga yang disatukan dengan suara kasih itu, tapi dia terpisah. Anda tahu kalau keluarga ini terpisah, tidak tinggal dalam suatu komunitas yang kuat, maka dia menjadi orang yang berbahaya, ada dalam situasi yang bahaya. Maka keluarga-keluarga ini harus disatukan menjadi satu satuan yang disebut dengan lingkungan itu. Ya, boleh dites kuat Ibu ya? Dites kuat ya? Oke, lempar aja Bu. Ya. Oke, wajar, lempar deh ya. Enggak berani ya. Kalau anak kecil berani. Bapak Ibu, walaupun kita kuat, keluarga kita hebat, tapi itu tidak berarti kalau kita tidak tinggal bersama, kita tersendiri. Maka kita harus tinggal, gereja Katolik bersyukurlah karena kita itu punya aturan yang namanya lingkungan itu. Maka keluarga-keluarga ini harus berbahagia ya, karena boleh tinggal dalam sebuah lingkungan yang sekarang ini adalah lingkungan Santa Agnes. Jangan terpisah-pisah, tapi harus bersatu padu menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Biasa satu kan? Tapi bahwa Tuhan itu akan selalu kita mohonkan pertolongannya supaya kita benar-benar menjadi satu kesatuan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Jangan pernah kita terpisah satu dengan yang lainnya. Kalau terpisah, maka kita tidak akan bisa bertumbuh sebagai keluarga yang hebat di dalam kehidupan ini ya. Tadi kuatkan, tadi terpisahkan. Suatu hari bahwa hidup kita ini ada masalah, akhirnya mungkin berkumpul gak berani, akhirnya kita akan menjauhkan diri dari lingkungan, gak apa-apa. Walaupun suatu hari kita terpisah lagi, tidak masalah. Yang jelas kita semua akan tetap mempunyai misi untuk tetap bersatu padu dalam kehidupan ini menjadi satu kesatuan yang luar biasa ya. Suatu lingkup yang bukan kecil lagi, tapi lingkup yang semakin besar.
orang tinggal ini, tinggal ini, tinggal ini. Dia dengan sendiri bersatu di kekuatan dan lingkungan, dia akan menyebar luaskan iman itu, kasih itu kepada banyak orang. Jadi bukan lingkup keluarga kecil, bukan lingkup lingkungan sanatnya, lingkungan sini akan menyebar menjadi lingkungan besar. Maka Anda tahu bahwa dalam kehidupan ini lingkungan yang besar kadang-kadang harus pecah karena sudah besar. Sehingga maka misi kita adalah misi belas kasih ini adalah bukan untuk lingkungan rakyat saja, tapi bagi khalayak umat beriman yang ada di sekitar kita. Kita tidak hanya untuk memperhatikan lingkungan kita, tapi kita juga memperhatikan lingkungan sekitar kita yang mungkin tidak seiman dengan kita. Bapak Ibu, saya mau punya sebuah tali lagi ya. Tali ini karena tali ini adalah jurus saya yang saya pelajari di dunia Shaolin waktu di sana ya, saya belajar itu. Maka Bapak Ibu sebagai ilustrasi kita diajari untuk bagaimana meskipun kita itu minoritas, nggak apa-apa, karena kita itu menjadi orang-orang yang akan senantiasa menjadi orang-orang hebat bila kita melibatkan hidup kita dengan Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tidak usah takut, tidak usah minder meskipun kita itu kecil. Karena yang kecil-kecil dikumpulkan jadi satu, sedikit demi satu akan menjadi bukit. Lingkungan yang kecil, keluarga, lingkungan yang Santa Agnes yang mungkin kecil kalau dipandang secara luas, tapi suatu hari kita akan menjadi sesuatu yang besar di dalam kehidupan. Kita mau ke ruang adorasi. Nah ini ya ruangan. Yang itu. Ini buat retretnya. Kita coba lihat ke dalam. Nih tempat retret nih guys. Kita lihat ruang tamunya, bednya 2. Iki piro? Mau 275 kalau retret. 275 Ya. per hari. Per hari per orang. Per hari per orang. 3 kali makan ya, Mo? Iya, snack 2 kali. Oke, snack 2 kali. Nah, ini kamar mandinya. Baru dipakai dulu. Oh, kalau retret tema ikutin yang sini Yang tapi itu ya. beda ya, beda. Ini kan kalau retret sendiri kita yang misalnya kayak Oh. 275. Kalau retret yang tema ikutin ada di sini. Sama. Biasanya sama kan? Terus kan ada yang 2 kali ya. Ini naik ke atas ya. Kita lihat atasnya. Mo, izin ke atas. Sama aja. Ya, tapi minimal ada tangganya. Nah, ini lantai atasnya ya, guys. Oh, dia bisa buat ada ruang meetingnya juga nih. Oke. Sama. Oke. 5. Sepuluh kamar kurang lebih di atas. Yep. Guys, dapat 2. Ya. Oke. Sip.
Hai Mo. Gimana Mo tadi acaranya? Laptop. Godang. Cuman ini lebih luas. Nih guys, pelan-pelan. Remnya ada di depan ini. Rem di depan. Kenapa? Oh, oke. Dia takut. Jangan gitu. Jangan loncat-loncat. Ayo, langsung. Menghindari gua. Boleh, aku yang fotoin aja, Bu. Ayo. Iya. Sebelah sini ya. Yuk foto di situ, di bawah aja di bawah.